Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun kita melihat altcoin market berdarah-darah, teman-teman, kita melihat semuanya terkoreksi, tidak terkecuali selain mungkin ada kurang lebih 1% lah dari sekian ribu altcoin yang ada yang mungkin melawan arus, tapi sisanya mengalami koreksi. Saya tahu kemungkinan sebagian besar dari teman-teman sekarang kembali berada dalam keadaan floating loss yang cukup besar. Kalau misalnya kalian merupakan traders yang menggunakan leverage, apalagi. Tetapi di video hari ini saya akan memberikan secerca harapan lah untuk kalian. Mengapa menurut saya, kalaupun kita melihat bahwa Bitcoin sudah menemukan local top kali ini, tetap saja masih ada semacam harapan akan adanya rebound dari kurang lebih area sekarang, dan saya akan jelaskan kenapa. Dan itu kemungkinan juga akan berdampak baik ke altcoin. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat di CoinMarketCap sendiri, per hari ini saja atau 24 jam terakhir, itu secara total ada penurunan sebesar 6% secara total kapitalisasi pasar kripto. Itulah angka yang sangat besar, teman-teman. Dan selama beberapa hari terakhir, kita melihat memang penurunannya terjadi terus-menerus, terutama 2-3 hari terakhir. Dan saya rasa hari ini termasuk hari yang paling parah ya. Paling parah jika kita bandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, di mana kita melihat altcoin rata-rata terkoreksi 2 digit rata-rata. Walaupun ada beberapa yang mungkin melawan arus ya, tetapi bisa saya katakan 90-95%-nya itu merah gitu. Nah, tetapi kenapa saya sampaikan bahwa hari ini saya mungkin akan bisa membawa secerca harapan gitu ya untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang nyangkut lah istilahnya. Yang sebenarnya kalau kalian jeli melihat market, harusnya kalian nyangkut pun nyangkutnya nggak banyak gitu. Teman-teman yang berada di VIP room, saya sudah sampaikan bahwa persis ketika kita di top di sini, saya sampaikan bahwa kita berpotensi melihat Bitcoin menemukan local top, dan saya menjual sebagian besar altcoin saya untuk menyerok dengan harga lebih murah nantinya. Dan kita udah persis melihat hal tersebut terjadi. So, teman-teman, yang mau saya sampaikan pertama adalah tentunya semua altcoin pergerakannya tidak bisa kita pungkiri masih akan terpengaruh sangat besar dari pergerakan Bitcoin. Nah, jika kita melihat Bitcoin in general trennya masih akan bullish atau setidaknya sideways, masih akan ada harapan tentunya untuk altcoin. Nah, jika kita melihat history, teman-teman, jika kita melihat history, setiap kali Bitcoin itu menemukan sebuah local top atau bahkan cycle top, teman-teman, itu biasanya tidak akan modelnya seperti ini. Ini terlalu gampang gitu ya, dan kemungkinan tidak terlalu banyak orang yang kepancing untuk membeli. Yang lebih make sense adalah pembentukan topnya itu modelnya seperti ini, teman-teman. Biasanya setiap ada local top itu selalu akan ada disertai satu percobaan dulu untuk mendapatkan yang namanya dead cat bounce, oke, atau relief rally. Sebelum pada akhirnya kita benar-benar roll over. Ya kan? Buktinya di mana? Buktinya di sini, teman-teman. Pertama, ya kan? Di sini juga sama, kita sell off tetapi ada dead cat bounce sebelum pada akhirnya kita kembali roll over. Kalau contoh yang di sini belum cukup, fine, kita coba cari lagi yang lain gitu kan, di mana kita menemukan ada local top. Sama di sini juga, kita menemukan local top. Ada dead cat bounce, teman-teman, sebelum kita roll over. Tidak percaya lagi, oke, kita lihat lagi local top yang sebelumnya gitu kan, di sebelah sini. Kita menemukan local top di sini, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Kita sell off memang, tetapi kemudian ada dead cat bounce terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita sell off. Belum cukup, oke, kita akan cari lagi untuk contoh berikutnya. Nah, ini adalah cycle top, teman-teman. Kita sell off, tapi ada dead cat bounce terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita sell off. Nah, kalau saya tarik lagi ke belakang itu masih banyak contohnya. Tapi pada intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah secara statistik memang menunjukkan bahwa probabilitasnya cukup tinggi. Kalaupun kita menemukan local top di sini atau bahkan cycle top sekalipun, akan ada dead cat bounce setidaknya, teman-teman. Maka kalau misalnya ada peluang untuk dead cat bounce kita lihat, maka kemungkinan besar altcoin juga akan mengalami recovery, teman-teman. Dan itu bisa menjadi beberapa peluang. Pertama, bisa jadi peluang teman-teman untuk menyerok
di harga yang murah dan kemudian menjual mungkin ketika kita kembali recover dan menunjukkan ada tanda bahwa kita hanya membuat dead cat bounce, atau teman-teman yang nyangkut itu mungkin bisa keluar dalam keadaan break even. Kalau memang kalian yakin kita akan kembali roll over dan udah menemukan local top. Jadi itu adalah secerca harapan gitu ya untuk teman-teman yang merupakan altcoin holder. Terlebih lagi teman-teman, alasan kedua adalah, ini udah saya sampaikan sebenarnya di video kemarin, bahwa secara crypto total market cap, kita juga telah kembali menyentuh area major support, yang sebelumnya merupakan resistance. Harusnya kita bisa flip ini menjadi area support, dan ini akan menjadi sebuah area di mana demand akan start kembali masuk menurut saya pribadi. Dan saya sudah sampaikan di video terakhir bahwa saya akan start melakukan dollar cost averaging di altcoin, selama kita berada di sekitaran area ini. Menurut saya harusnya akan ada semacam dead cat bounce sekalipun kita memang sudah menemukan local top. Dan kalau misalnya teman-teman menonton video saya yang terakhir, saya sudah sampaikan ada beberapa sebenarnya yang saya lirik. Pertama ada avalanche teman-teman, yang bahkan gitu ya, bahkan sejak saya mention di video terakhir itu masih berada dalam keadaan floating profit. Artinya semua altcoin turun, avalanche lawan arus. Dan juga, kalau misalnya teman-teman yang join VIP Room, ini bisa kalian lihat buktinya sendiri. Ini saya kasih di tanggal 17 Maret ya teman-teman. Ini adalah update-nya. Box update, saya akan sampaikan. Saya bagikan secara bulk aja untuk setup di ketiga yang saya mention tadi. Jadi sebelumnya saya udah mention dulu nih, pas ketika kita mendapatkan koreksi, saya sampaikan ada 3 yang sudah saya serok. Yaitu adalah ICP, area akumulasinya di 11-12, kemudian avalanche, angkanya 48-52. Pada saat itu avalanche seingat saya 51 atau 50 angkanya. Kemudian GFT. Ini juga udah pernah saya mention di video mungkin beberapa hari yang lalu seingat saya. Area akumulasi saya 0,22 sampai 0,24. Dan saya udah masuk ke ketiga token tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat, semua di sini itu merah teman-teman. Terkecuali apa? GFT. Salah satu yang saya mention di VIP Room, teman-teman. Dan harusnya teman-teman yang berada di VIP Room setidak-tidaknya, karena saya mention seingat saya masih 0,22 di sini, karena area akumulasinya saya sampaikan tadi 0,2 sampai 0,22, kita sudah mengalami kenaikan hampir 50%. So, kita sedikit outperform market secara keseluruhan, teman-teman. Karena beberapa yang saya mention, di antaranya GFT, itu keadaannya floating profit, bahkan 40-50%. Avalanche itu juga masih dalam keadaan floating profit. Kita ambilnya kurang lebih di 51-52. Dan sekarang di 58. Ya walaupun profitnya nggak seberapa, tapi setidaknya kita tidak loss. Karena kita melihat altcoin itu rata-rata yang lain dalam keadaan loss gitu. Dan di video kemarin saya juga ada mention, teman-teman, selain Avalanche, Quan juga menjadi salah satu yang saya tetap favoritkan gitu. Kenapa? Karena ini udah saya jelaskan secara detail ya di video khusus untuk Quan, yaitu adalah kita sedang membentuk sebuah pattern yang sangat besar, teman-teman, dan kita berpotensi segera breakout dari pattern tersebut. Selambat-lambatnya, teman-teman, selambat-lambatnya itu mungkin di bulan Mei atau Juni. Tapi saya rasa kita kemungkinan tidak akan menunggu sampai pada saat itu. Kecuali Bitcoin terus terkoreksi dari sini ya, itu beda cerita. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat ada dead cat bounce di Bitcoin, saya rasa Quan akan menjadi salah satu yang top perform juga. Terlebih lagi kita sudah kembali mendekati area lower trendline di sini. So secara overall kita bisa mengatakan bahwa kita sedikit outperform market secara keseluruhan. Dan saya mau sampaikan teman-teman bahwa in general menurut saya project-project yang saya sampaikan kemarin itu masih valid. Quan masih termasuk watchlist saya, Avalanche juga sama, GFT, ya walaupun kita mungkin sudah berada sedikit lebih tinggi daripada harga yang saya mention di VIP Room kemarin, tetapi ini kita baru mau breakout dari patternnya, teman-teman. Ketika kita breakout dan close di sini, maka itu mungkin bisa menjadi semacam entry yang baru untuk teman-teman yang mungkin belum punya exposure. Walaupun tentunya ini bukan financial advice, teman-teman. Kalian perlu lakukan riset sendiri sebelum kalian menekan tombol apapun gitu ya. Tapi itu yang mau saya sampaikan, bahwa intinya saya merasa dalam waktu dekat kita harusnya akan mendapatkan semacam dead cat bounce, teman-teman. Oke? Persisnya dari angka berapa, saya sebenarnya tidak bisa menebak secara pasti, tetapi area 60-62.000 harusnya menurut saya akan provide some major support. Gitu ya, itu mungkin area terdekat yang akan provide some support. Bahkan sekarang pun sebenarnya kalau kita lihat Bitcoin, itu udah kembali ke area yang sebelumnya merupakan major resistance. Harusnya kita akan coba flip menjadi area support.
So, ada beberapa hal yang mendukung gitu ya. Mengapa menurut saya kita bisa melihat altcoin setidaknya mengalami sedikit recovery. Ya, walaupun mungkin tidak semua akan mengalami recovery yang sangat kencang, tapi beberapa yang diantaranya mungkin akan mendapatkan yang lumayan. Manta juga salah satu yang saya mention teman-teman, dan saya sampaikan area akumulasi saya adalah di sekitaran 2,6 sampai 2,5 seingat saya. Dan saya buat video itu ketika kita masih kurang lebih di sekitaran area ini teman-teman, 3,4. Saya sampaikan kalau saya mau jadi investor Manta, saya nunggunya justru di sini. Dan kita udah nyampe ke area tersebut dan saya udah berhasil masuk kurang lebih area 2,6 atau 2,5 di sini. Tapi ini saya tidak mention di VIP room karena menurut saya ini playnya sangat high risk. Saya tidak yakin semua orang bisa gitu ya untuk menghandle resiko tersebut, sehingga walaupun saya masuk, tapi saya tetap filterkan untuk teman-teman yang di VIP room yang mungkin cenderung lebih konservatif. Saya nggak mau yang terlalu high risk karena takutnya banyak teman-teman yang newbie tidak mengerti gitu ya, bahwa pergerakan token-token seperti ini tuh bisa sangat volatile, dan saya takutnya kalian nggak bisa handle posisinya gitu. Jadi ini saya skipkan, tetapi yang beberapa diantaranya yang sudah saya mention itu rata-rata sudah mengalami kenaikan yang lumayan, di antaranya GFT, AVAX, kita masih dalam keadaan floating profit, dan saya udah pesan juga ke teman-teman, jika token-token ini kembali ke area entry kita, maka itu kita jualan. Artinya kita keluar aja dalam keadaan break even. Kalau misalnya tidak, ya kita bisa ride the wave, kemungkinan kita akan melihat GFT mencoba untuk breakout lagi di sini. Jadi kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya adalah saya expect dalam waktu dekat kita akan melihat semacam dead cat bounce, oke, setidak-tidaknya dead cat bounce atau bahkan full reversal membentuk higher high baru. Yang kedua, saya masih tetap melirik ke beberapa altcoin yang terbukti resilience gitu ya, artinya mampu melawan arus, diantaranya seperti Quant, sekali lagi AVAX. Kemudian saya tadi udah sempat mention juga ada yang saya mention di VIP room, ICP, ada GFT. Walaupun ini rata-rata udah mengalami kenaikan ya dari yang saya mention. Jadi please teman-teman jangan sampai jadikan ini sebagai ajakan untuk membeli, jadikan hanya sebagai tambahan informasi. Dan satu yang cukup menarik juga, tapi menurut saya belum mateng-mateng banget, itu adalah H-bar gitu ya. H-bar itu juga udah kembali ke area of interest teman-teman, yang sebelumnya merupakan area major resistance. Kita sekarang lihat lagi menjadi area support harusnya, yaitu adalah kurang lebih di area 0,095 sampai 0,1. So, saya rasa cukup banyak ya yang saya spill teman-teman. Tetapi ingat, tetap saya akan filterkan, terutama untuk teman-teman yang berada di VIP room. Kalau setupnya menurut saya belum matang, tidak akan saya bagikan. Tetapi bukan berarti tidak bisa kita jadikan watchlist. Tapi baru akan saya bagikan ketika saya sudah start untuk lakukan akumulasi. Itu ya, sehingga teman-teman nggak jadi salah paham gitu kan. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin membeli sedikit terlalu tinggi, ya mohon bersabar gitu ya. Kalau misalnya kalian sempat membeli kemarin di pucuk, ya ada secerca harapan buat kalian, terutama yang kalian yang belinya di spot, harusnya nggak bakalan terlalu masalah sebenarnya. Yang parah itu ya kalau misalnya kalian belinya pakai leverage di future. Dan saya mau pesan teman-teman, dalam keadaan market seperti ini, please jangan sampai menggunakan leverage yang terlalu besar. Saya tidak anti leverage, kalian mau pakai silakan, tetapi kalian harus mengerti cara memanage leverage-nya. Ketika market dalam keadaan kondisi yang sangat volatil, sangat tidak bijak kalau misalnya kalian menggunakan leverage yang terlalu besar. Terutama apabila kalian sedang melawan momentum. Kalau sekarang kita kan momentumnya ya nggak bisa kita pungkiri, itu cenderung bearish momentumnya gitu ya, karena kita melihat sell off secara terus-menerus. Dan kalau kalian terus melakukan long, katakanlah tidak hanya di Bitcoin tapi di altcoin juga, ya kalian sedikit melawan momentum dan kalian mencoba untuk menebak atau menangkap pisau jatuh. Nah, itu sangat berbahaya, terutama kalian yang menggunakan leverage. Kalau kalian yang spot, kalian mau melakukan dollar cost averaging ke project-project yang kalian suka karena udah mungkin masuk ke area kalian, silakan. Karena toh kalau misalnya drop lagi, kalian nggak mungkin akan liquid gitu kan. Namanya juga di spot. Jadi, kalaupun kalian mau menggunakan leverage, saya fine-fine saja, asalkan leverage-nya mungkin nggak usah terlalu besar gitu. Kalau bisa sih sama sekali hindari dulu, karena keadaan market yang sedang sangat volatil. Tapi pada intinya, 3 poin tadi. Pertama, Bitcoin kemungkinan dalam waktu dekat akan mendapatkan dead cat bounce. Yang kedua, altcoin ya tentunya juga akan mengikuti. Yang ketiga, ya kita mungkin bisa melihat beberapa project yang saya sampaikan tadi, saya mention, itu mungkin sedikit outperform ketika Bitcoin sudah start untuk mengalami dead cat bounce. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk
mencoba dan join di VIP room untuk mungkin kita rame-rame gitu ya, memantau market, dan juga saya tentunya bagikan updates selalu di sekitaran di VIP room. Walaupun tidak setiap hari, teman-teman, saya sampaikan bahwa setup tidak akan saya bagikan setiap hari karena kita bukan di sini untuk short term trade, walaupun sesekali ada, tetapi kebanyakan untuk spot. Karena kita dalam keadaan bull market sebenarnya nggak kita perlukan juga leverage yang terlalu tinggi. Kalau kita misalnya mempunyai modal yang sudah lumayan saja, main di spot itu jauh lebih aman dan gainsnya kadang-kadang juga jauh lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tertarik untuk mencoba di VIP room, link untuk kontak personnya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. So, saya rasa video hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.